A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wassalim. Amma ba'du. Puji serta syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena karunia-Nya lah saya bisa mengerjakan tugas ini, dan juga salawat serta salam saya panjatkan kehadirat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Rizal Ludi Putra. Saya dari Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, dengan nomor induk mahasiswa 12130401116. Di sini saya akan menerangkan tentang tanggapan hukum syara terhadap ilmu tauhid untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diberikan oleh Bapak Yayan pada mata kuliah ilmu tauhid. Baik, saya akan bahas tanggapan hukum syara terhadap ilmu tauhid. Pasal pertama, kewajiban bertauhid. Pada hukum syara, bagi orang-orang yang sudah baligh itu harus bertauhid, yaitu mengetahui dan meyakini tentang Tuhan. Kewajiban bertauhid ini dimulai pada saat kita memasuki masa akhir baligh. Maka dari itu, apabila ada seseorang yang sudah baligh tetapi dia belum bertauhid, maka bisa disebut dia adalah seorang kafir, meskipun hanya dalam rentang waktu yang sebentar. Maka karena itu kita harus memulai mempelajari ilmu bertauhid sejak sebelum akhir baligh. Sekarang masuk ke pasal 2, yaitu syahadatain. Menurut para ulama, syahadat masuk ke dalam salah satu rukun Islam. Karena itu, apabila kita belum mengucap syahadat, maka kita belum bisa disebut sebagai Islam. Sekarang memasuki pasal yang ketiga, yaitu syahadat munjin. Untuk menjadi seorang yang beriman, bersyahadat saja belum cukup, karena syahadat itu memasuki rukun Islam. Nah, untuk beriman kita harus bersyahadat, tetapi berbeda dengan syahadat yang biasanya. Karena mungkin biasanya orang-orang hanya bersyahadat dengan dengan mengucap saja, tidak dengan kesungguhan dalam hatinya. Karena itu, syahadat bukanlah masalah tentang lahiriah, tetapi syahadat juga adalah masalah tentang masalah hati atau kejiwaan. Karena itu, membaca syahadat itu harus dijiwai, atau bisa disebut juga dengan syahadatain munjin, syahadat munjin, atau bisa juga disebut dengan syahadat munjin. Yang dimaksud dengan syahadat munjin itu adalah syahadat yang mencakup satu makrifat. Makrifat itu adalah satu idraku jizmun, yaitu yakin dengan sangat pasti, yaitu ia bersyahadat, tidak hanya bersyahadat tetapi juga meyakini bahwa dengan bersyahadat dia menjadi beriman kepada Allah, dia menjadi dia menjadi seorang Islam, seorang muslim yang taat. Lalu yang kedua ada muwafiqun lil waqi'i, yaitu diyakini secara realita. Jadi tidak hanya mendengar dari orang lain. Keyakinan dia itu tidak datang dari hanya mendengar kata-kata orang lain bahwasanya ini benar, itu benar, tetapi dia juga meyakini dengan sangat pasti. Yang ketiganya ada nasimu andalilin, yaitu menyertai dengan argumen yang bisa mempertahankan keyakinan.
berarti dia bisa menetapkan dalam hatinya bahwasanya saya akan tetap beriman kepada Allah karena hal ini, misalnya begitu. Lalu yang kedua adalah izzian harus disertai dengan pengakuan Allah sebagai Tuhan dan juga Rasul sebagai Nabi atau juga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul. Lalu yang keempat ada qabul, yaitu menerima ajaran Allah, yaitu dengan kita mengamalkan Al-Quran, kita mengamalkan hadis, lalu kita beribadah kepada Allah, kita berpuasa, kita berzakat, ya seperti intinya yang gampang-gampangnya itu yang ada pada rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan naik haji bagi yang mampu. Lalu masuk ke bagian yang keempatnya adalah lafaz, yaitu harus dibacanya dengan menggunakan bahasa Arab atau lafaz. Kita masuk ke pasal yang keempat, yaitu tingkatan iman. Menurut para ulama, dalam Al-Quran dan iman sudah dijelaskan bahwasanya iman seseorang itu bisa bertambah, bisa menurun. Maka dari itu para tokoh Islam atau imam-imam besar mengkategorikan iman. Di antaranya yaitu iman taklid, yaitu imannya tidak beralasan, hanya ikut-ikutan dengan orang lain, tetapi hatinya meyakini bahwasanya Allah adalah Tuhan yang esa. Lalu yang kedua ada iman ilmu, yaitu orang-orang yang sudah mengetahui dalilnya tentang Allah sebagai panutan Allah, atau Allah sebagai zat yang harus diyakini tetapi belum dijiwai. Lalu ada iman iyan, yaitu iman yang disertai dengan ma'rifat dan tasdik. Lalu iman hak, yaitu iman seseorang yang mempunyai jiwa yang mendalam. Lalu ada juga iman hakikat, yaitu iman yang lebih dalam lagi daripada iman hak, karena iman hakikat itu seperti lebih dalam lagi, itu lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih daripada iman hak. Lalu yang terakhir adalah iman hakikatul hakikat, yaitu imannya para rasul kepada Allah, karena hal tersebut sudah jelas pasti berbeda dengan kita umat-umatnya. Ya baik, segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, karena yang benar hanya dari Allah dan para nabinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.